Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Batam TV, kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Dan saat ini sudah lokasi di gelarnya Dialog Khusus itu ada di SMA Negeri 16 Batam. Ini udah ada adik-adik di sini. Hai adik-adik. Halo. Kalau saya bilang halo, berarti kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, berarti bilang halo. Halo adik-adik. Hai halo. Masih konsentrasi ya? Masih siap? Berarti siap ya untuk dialog hari ini ya? Hai. Halo halo. Oke, ya senang sekali kita Batam TV bisa menyapa adik-adik semua di sini dan juga pemirsa Batam TV dalam dialog khusus dengan tema Gerakan Remaja Bebas Anemia atau Gembira. Nah, anemia itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa dialami oleh balita, remaja, ibu hamil bahkan usia lanjut. Jika dilihat dari hasil Riskesdas pada tahun 2018, tercatat sebesar 26,8% anak usia 5-14 tahun menderita anemia dan 32% pada usia 15-24 tahun. Itu artinya 3 dari 10 teman kamu, teman kita itu menderita anemia. Adik-adik di sini umurnya berapa? 16. Sekitaran 16-17 lah ya. Ya. Oke, lalu bagaimana pencegahannya? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas dengan dua narasumber yang akan menjelaskan nanti anemia itu apa. Terus tipsnya nanti agar kita terhindar dari anemia. Seperti apa nanti dari dua narasumber kita yang telah hadir di sini. Nah, kita perkenalan dulu narasumber yang pertama itu ada Dr. Maulana Oktareza SPA, dokter spesialis anak RSJKO Engku Haji Daud. Selamat pagi ya, ini berarti dokter. Selamat pagi menjelang siang berarti ini ya dok ya? Pagi. Pagi, oh pagi. Dokter mungkin boleh menyapa dulu adik-adik kita semua di sini. Kalau anak sekarang, hai guys. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa narasumber kita yang pertama? Dokter Reza, dipanggilnya Dokter Reza ya. Dan yang kedua ada kakak cantik di sini ada Asterela Yolanda selaku pengurus Forum Genre Provinsi Kepri. Selamat pagi Kak Aster berarti panggilnya ya? Iya betul Kak. Selamat pagi Kak Aster. Selamat pagi Kak, selamat pagi adik-adik semua. Ya. Yang kedua siapa narasumbernya? Kak Aster ya. Oke. Terkait tema kita hari ini yaitu adalah Gerakan Remaja Bebas Anemia. Mungkin saya ingin ke dokter dulu, Dokter Reza. Dokter bisa dijelaskan apa sih Gerakan Remaja Bebas Anemia? Mungkin diawali dengan anemia itu apa untuk adik-adik semua. Oke, makasih Mbak Putri. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya sama Mbak Putri bahwa anemia itu sebenarnya diagnosis ya, penyakit. Nah, penyakit artinya kalau penyakit perlu diobati. Nah, secara definisi pasti teman-teman ada yang udah tahu nggak anemia apa? Sebenarnya saya pengen tanya yang sebelah sini nih, karena yang sebelah sini pasti kotaknya udah habis semua nih. Nih makannya udah lebih awal ya. Yang sebelah sini malah nggak ada yang buka kotak dari tadi saya perhatiin. Nah, jadi anemia itu adalah kondisi kekurangan darah ya adik-adik sekalian. Lebih spesifiknya kalau karena teman-teman semua di sini adalah murid-murid SMA pasti sudah tahu ya bahwa di dalam darah kita ada yang namanya hemoglobin.
Nah, jadi kekurangan hemoglobin. Jadi kondisi ini akan mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen dalam tubuh kita yang nantinya berguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kira-kira sederhananya gitu, Mbak Putri. Jadi anemia itu adalah kondisi kita kekurangan darah ya dokter ya, atau kekurangan zat besi gitu ya? Ya, penyebabnya ada banyak macamnya, salah satunya kekurangan zat besi. Oke, Gitu. itu biasanya apa sih dok gejala yang dialami oleh penderita anemia ya, mungkin untuk biar adik-adik di sini tuh tahu gitu ketika kita di kondisi seperti ini artinya kita mengalami anemia. Ya, jadi kayaknya kalau kondisi anemia itu gejalanya ada semua di sini nih, ya kan? Mulai yang ngantuk-ngantuk tadi udah ada yang nguap-nguap di belakang ya, mukanya lemes-lemes, terus ada yang nopang-nopang gini nih. Nah, jadi gejala anemia itu gampangnya adalah orang selalu bilang 5L ya, lemah, lesu, letih, lelah, lunglai, lalai, letoy, ya enggak? Lucu anemia enggak kalau lucu? Enggak ya. Jadi 5L itu gejala utamanya. Jadi kalau pagi-pagi teman-teman, kok pagi-pagi Pak gurunya tadi udah pada ngomong kok saya masih ngantuk, kok saya lemes, kok saya lelah, padahal saya nggak nyangkul tadi pagi, saya juga nggak kerja berat tadi pagi. Nah mungkin itu salah satu kondisi bahwa teman-teman harus waspada kalau terkena atau kondisi anemia gitu kira-kira. Gitu. Kira-kira siapa yang pernah ngalamin 5L? Gak ada ya, gak ada di sini. Ada di belakang tadi katanya gini-gini, masih malu-malu. Ada yang pernah ngalamin 5L? Gak ada ya, insya Allah sehat-sehat semua ya di sini. Berarti apa sih dok yang harus dilakukan oleh remaja, oleh adik-adik semua agar terhindar dari anemia? Apa yang perlu dilakukan rutin setiap harinya? Oke, jadi anemia itu tadi yang dijelaskan Mbak Putri kan udah disebut tuh, kekurangan zat besi. Itu satu dari segitu banyak penyebab anemia ya teman-teman sekalian. Jadi penyebab anemia terbesar proporsinya pada anak-anak itu dikatakan kekurangan zat besi. Jadi solusinya apa? Makan besi. Ya enggak ya. Jadi solusinya adalah kita harus pertama untuk adik-adik yang perempuan, utamanya kan karena sudah mulai menstruasi belum? Sudah. Umurnya berapa sih yang di sini? Oh 16, oke. Jadi teman-teman yang perempuan itu punya resiko untuk terkena anemia lebih besar ketimbang teman-teman yang laki-laki. Itu bahkan resikonya sampai 2 kali lipat ketimbang teman-teman yang laki-laki. Nah, caranya adalah apa? Yang pertama, kalau memang kemungkinannya karena kekurangan zat besi, kita harus mencukupi zat besi kita. Mencukupi zat besinya dengan cara apa? Ada banyak caranya. Yang pertama, makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Gitu. Saya mau tanya dulu, menurut teman-teman bayam banyak zat besinya enggak? Angkat tangan yang bilang iya. Bayam banyak zat besinya enggak? Banyak. Angkat tangan dong. Angkat tangan aja enggak apa-apa. Nanti dapat tumbler tuh. Kalau kayak ini. Nggak berani jawabannya, nggak apa-apa. Jadi bayam banyak ya zat besinya ya. Pertanyaan berikutnya, kalau daging sapi banyak zat besinya nggak? Enggak. Oke, nah berarti harus diluruskan nih Mbak Putri. Ternyata yang lebih tinggi zat besinya adalah daging merah teman-teman sekalian. Ya, jadi karena itulah pengetahuan dan sosialisasi harus terus dilakukan supaya teman-teman paham. Jadi makanan-makanan yang banyak zat besi adalah makanan-makanan yang mengandung protein tinggi. Kebanyakan adalah protein hewani, yaitu daging-daging merah ya, daging sapi, daging ayam, daging ikan, telur ya. Nah, terus ada juga protein nabati walaupun jumlahnya tidak sebesar yang protein hewani. Kacang-kacangan ya, tahu, tempe, sayur-sayuran gitu. Jadi tadi sudah makannya diperbaiki. Yang kedua, teman-teman biasanya mengurangi porsi makannya yang perempuan. Kan mau diet, mau kelihatan kayak Mbak Aster. Kalau laki-laki jangan mau kayak saya ya. Jadi biasanya pada diet, nah oleh karena itu asupannya juga berkurang. Dan yang terakhir adalah karena teman-teman yang perempuan ada periode menstruasi maka akan lebih besar kemungkinannya. Oleh karena itu salah satu yang dikerjakan adalah dengan pemberian tablet tambah darah.
Gitu. Oke? Sip. Oke. Artinya bayam itu mengandung banyak zat besi ya dok ya? Tetap, cuman ada beberapa yang harus diluruskan bahwa protein hewani dalam bentuk daging merah itu punya kualitas dan kuantitas zat besi yang lebih baik. Yang lebih baik, oke. Nah, gimana? Udah mulai tercerahkan anemia itu apa? Udah tahu? Halo? Halo? Oke, masih konsentrasi. Nah, mungkin sekarang kita ke Kak Aster nih. Kak Aster ini adalah tadi udah disebutin kalau misalnya beliau ini adalah pengurus Forum Genre Provinsi Kepri. Ada yang tahu genre itu apa? Belum pada tahu? Oke, mungkin Kak Aster bisa dijelaskan dulu apa sih genre itu apa, terus Kak Aster itu genre itu ngapain aja? Baik, terima kasih Kak Putri. Nah, teman-teman di sini sepertinya sasaran yang mantap, sasaran yang empuk, enak banget ya. Karena belum pada tahu apa itu genre, betul? Betul, tapi kalau kita terawang-terawang nih kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Genre itu singkatan dari apa? Generasi? Oke, genre adalah singkatan dari generasi berencana. Jadi genre ini merupakan salah satu program di bawah naungan BKKBN. BKKBN itu apa sih Kak? BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi salah satu fokus program genre ini adalah merencanakan kehidupan remaja. Teman-teman ini remaja bukan? Oke, jadi singkatnya genre itu generasi berencana, salah satu program di bawah BKKBN, begitu Kak. Tapi untuk program-programnya tujuan adanya genre sendiri Kak Aster itu apa sih, untuk apa? Oke, kalau untuk program dan tujuan dari genre tentunya kita membahas sangat lengkap ya teman-teman. Kita berencana terhadap apa aja sih Kak? Dan fokus secara general kita berbicara tentang genre itu kita membahas dari kita lahir sampai kita lansia itu semuanya dibahas tuntas di genre. Tapi kalau untuk teman-teman remaja kita wajib punya 5 perencanaan. Apa aja itu Kak yang harus kita rencanain? Nah yang pertama itu adalah melanjutkan pendidikan seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Semuanya sedang dalam proses jenjang pendidikan. Terus yang kedua apa aja sih Kak? Yang kedua itu berkarir dalam dunia pekerjaan. Setelah kita menemukan tujuan kita, passion kita mau kemana, akhirnya kan kita ingin berkarir, benar? Pengen punya penghasilan sendiri, bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga kita. Nah setelah itu, setelah kita berkarir, kita pasti tujuannya pengen punya keluarga nggak? Suatu saat bakalan pengen menikah, betul? Nah tentunya proses menikah juga nggak sembarangan. Kita harus punya persiapan dan perencanaan menuju untuk membangun sebuah keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarganya. Jadi ini menikahlah sesuai siklus kesehatan reproduksinya. Jangan 16 tahun habis SMA langsung nikah. Nanti Dokter Reza marah loh karena persiapan kesehatan reproduksinya belum matang. Oke? Yang keempat, kita harus apa nih? Ayo ada yang bisa nebak? Ya, menjadi anggota masyarakat yang baik. Jangan sampai teman-teman sama tetangga di samping rumah juga nggak kenal nih siapa ya gitu yang tinggal di sini ya gitu. Jadi harus menjalin hubungan yang baik bersama keluarga dan tetangga. Kemudian yang terakhir, ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kalau dari yang Aster lakukan setiap hari, itu yang paling pertama teman-teman rajin berolahraga. Pasti pada mager-mageran ya di sini ya. Pulang sekolah, lempar tas, ganti baju, udah makan, tiduran, main handphone, scroll TikTok, ya. Aku 2 bulan lalu kayak gitu sih, sama kita. Tapi kita mulai cobalah untuk menerapkan pola hidup sehat. Rutin berolahraga, kalau aku biasanya seminggu bisa 4-5 kali. Itu kalau teman-teman cari aja hobinya, kalau hobinya sepak bola ya udah sepak bola boleh. Apa aja yang penting teman-teman tuh salah satu yang bisa ningkatin kadar hemoglobin di tubuh kita tuh kalau kita butuh pasokan oksigen yang banyak gitu teman-teman. Jadi olahraga rutin, makannya juga. Kita teman-teman yang putri nih biasanya nih terobsesi buat diet gitu. Padahal diet tuh bukan melulu tentang kurus menjulang gitu ya, enggak. Tapi teman-teman diet yang sehat itu teman-teman juga harus memperhatikan gizi yang seimbang.
Teman-teman nanti disimak ya, karena nanti kita ada segmen kuis, jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari Dokter Reza, dari Kak Aster, nanti siapa yang jawab dapat hadiah. Oke, siap? Oke, Dokter Reza, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Aster sendiri bahwa rutinitas yang dilakukan seperti olahraga dan lain sebagainya itu sudah sesuaikah dokter atau apa perlu ada yang dilakukan lagi khususnya untuk adik-adik di sini nih gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian pada saat fase teman-teman ini itu terjadi beberapa kekhususan ya. Jadi anak-anak yang beranjak menjadi dewasa masuk dalam fase yang kita sebut fase remaja. Fase remaja itu dimulai, ada beberapa definisi ya, tapi yang biasa kita pakai dimulai dari umur 10 tahun ya. 10 tahun bisa sampai ada ya definisi per definisi, ada yang per sampai 18 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 24 tahun. Nah, pada fase remaja itu terjadi gangguan hormonal ya. Gangguan hormonal terjadi perubahan, baik perubahan fisik, perubahan seks sekunder maupun perubahan emosional dan perilaku. Nah, jadi kalau tadi ditanya sudah oke tadi jawabannya Mbak Aster. Cuman yang harus kita pahami adalah yang laki-laki tadinya badannya nggak bidang, sekarang mulai fase remaja mulai bidang ya kan, mulai ada suara-suara yang berat, mulai ada bulu ketiak, betul? Mulai ada bulu kemaluan. Nah, fase-fase itu membutuhkan protein dan karbohidrat yang jumlahnya cukup banyak. Jadi asupan itu juga harus bagus, ditambah dengan olahraga yang juga cukup ya. Dikatakan olahraga yang cukup untuk anak-anak remaja, biasanya per definisi kita kerjakan aktivitas fisik selama 30 menit per harinya. Gitu ya. Kalau yang perempuan kan juga mulai ada perubahan ya. Bener nggak? Ini kalau saya lihat dari sini nih, skincare kayaknya laku ya. Nih karena sudah mulai tumbuh jerawat-jerawat ya. Terus kalau perempuan sudah ada pertumbuhan payudara, sampai tadi sudah ada yang menstruasi. Sehingga aktivitas hariannya, aktivitas fisik, asupan juga harus disesuaikan dengan pola-pola pertumbuhan remaja. Gitu. Oke, kita masih banyak nih dokter Kak Aster membahas terkait gembira ini ya, gerakan remaja bebas anemia. Tapi setelah pariwara berikut ini, jadi pemirsa adik-adik semua jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Permisi. Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Kembali lagi di dalam dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri serta Batam TV. Tadi kita sudah membahas terkait anemia itu apa, terus tadi Kak Aster sendiri memberikan tipsnya ya bagaimana untuk menjaga ketahanan tubuh agar tidak terkena anemia, agar tetap fit dengan berbagai kegiatan biasanya. Mungkin adik-adik di sini kegiatannya apa sih dari pagi sampai pulang sekolah biasanya?
Ada yang belajar, ada yang eskul. Capek nggak kira-kira? Capek? Setelah sekolah ngapain lagi? Tidur? Tidur. Oke, Dokter Reza gimana nih? Setelah sekolah, tadi di sekolah ada kegiatan, ada yang eskul, terus setelah itu tidur. Kira-kira gimana nih dokter untuk pola seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, sebenarnya tidur kebutuhan ya. Tidur kebutuhan. Tapi kalau tidurnya terlalu banyak, jadi nggak bagus juga ya. Jadi kalau tadi teman-teman katanya pagi belajar ya, terus pulang ekskul ya, ekskul. Terus sampai rumah jam berapa? Masuk sekolah jam? Pulang sampai rumah jam? Kayaknya ini sekolahnya beda-beda ya, nggak di sini semua ya. Ada yang jam 5, ada yang jam berapa? Jam 6 ya. Nah jadi teman-teman tetap usahakan tidur itu biasanya kalau untuk anak remaja itu kurang lebih 8 jam satu hari gitu ya. Karena kebetulan Mbak Putri tesis saya di FKUI adalah menilai gangguan tidur pada anak remaja dibandingkan anak-anak remaja di daerah dengan di kota. Fakta yang mengejutkan dari hasil tesis saya adalah anak di daerah punya siklus tidur yang lebih rendah ketimbang anak-anak di kota. Walaupun asumsinya di kota ada macet segala macam ya. Ternyata anak-anak di desa atau anak-anak di daerah, saya mengambil sampelnya kebetulan di Kepulauan Riau, itu ternyata lebih rendah kualitas tidurnya ketimbang anak-anak di perkotaan. Mungkin yang tadi Master bilang karena pulang sekolah lebih banyak buka-buka gadget. Kalau yang cowok banyak buka-buka Instagram yang cantik-cantik. Ya, enggak ya, tapi itu wajar ya bahwa yang laki-laki mulai menyukai yang perempuan mulai menyukai laki-laki, itu bagian dari perkembangan hormonal atau seks sekunder gitu. Oke, dokter, tapi sejauh ini permasalahan yang dihadapi oleh remaja saat ini ya dokter terkait kesehatan itu apa sih kira-kira? Oke, jadi kalau anak remaja itu ya itu dia. Kalau misalnya perempuan kebanyakan tadi karena permasalahan pubertas tadi itu, gangguan hormonal sehingga lebih banyak yang mengalami anemia. Kalau perempuan nilainya 1 dari 4. Kalau di sini ada berapa perempuannya? Mungkin kalau kita bagi 50-50 ya, 25%-nya. Mungkin sekitar ada 12 sampai 15 anak yang duduk di sini yang terkena anemia. Sementara yang laki-laki lebih rendah lagi, setengahnya. Kalau tadi sekitar 15-an, kalau laki-laki mungkin bisa antara 6 sampai 8 yang terkena anemia gitu. Kak Aster, nih sebagai duta genre ya, sebagai duta genre sendiri melihat pasti Kak Aster juga sering ketemu sama adik-adik gitu ya untuk mensosialisasikan program-program, menjalankan program-program yang sudah dijalankan. Tapi penglihatan Kak Aster sendiri atau yang Kak Aster amati untuk pola kehidupan remaja kita, mungkin di Kepri ya, di Kepri itu seperti apa? Apakah sudah menjurus ke sehat gitu ya? Pola kehidupannya atau masih belok gitu ya, masih perlu diluruskan atau sebagainya, seperti apa Kak Aster? Oke, ini mungkin kalau Aster sendiri ngelihatnya dari lingkungan yang paling dekat, dari teman-teman yang di kampus. Nah itu biasanya kalau tradisi remaja-remaja sekarang tuh mageran. Jadi udahlah kalau nggak ada kegiatan tuh rebahan aja gitu. Nah jadi kalau menurut Aster sendiri pola hidup remaja sekarang tuh masih belum sehat. Karena kenapa? Selain mageran, jarang berolahraga, kalau makan juga yang instan banget. Udahlah Aster gak usah masak lah, beli aja itu KFC, burger. Itu kan kayak instan banget gak sih teman-teman? Dan itu sebenarnya gizinya tidak terpenuhi. Karena kita kan gak cuma butuh karbohidrat, kita butuh protein, butuh mineral, butuh vitamin, butuh lipid ya. Jadi teman-teman, kalau untuk pola hidup remaja sekarang tuh benar-benar harus jadi perhatian juga. Karena proses yang kita laluin setiap hari itu tidak teratur. Hari ini sok-sok sehat, kita olahraga lah besok yuk gitu kan. Tiba-tiba sehari doang kumatnya panas-panas doang di hari pertama ya. Jadi kalau ada gak sih remaja tuh sering dengar, jangan percaya temanmu yang ngajak maraton di hari Minggu. Tidur jadinya gitu.
Ya, jadi emang pola hidup remaja tuh belum sehat Kak. Dan ini juga harus jadi perhatian khusus, harus aware sama diri sendiri, harus jadi menanamkan kesadaran juga untuk kita semua biar bisa menerapkan pola hidup sehat mulai sejak dini. Mungkin ada ya yang maraton hari Minggu, tapi setelah maraton jajan banyak gitu ya. Ada ya mungkin kayak gitu ya dokter ya. Kayaknya ada juga yang kayak gitu ya. Oke, Kak Aster, tapi selain program Duta Genre nih dari BKKBN sendiri, program apa lagi khususnya untuk remaja? Baik, karena tadi Kak Putri membahas sedikit tentang Duta Genre, jadi kita bahas juga lah tentang Duta Genre ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, gimana sih Kak akses buat melaju menjadi Duta Genre? Yang pertama, teman-teman harus join di PIKR, harus jadi anggota atau pengurus di PIKR. Silahkan tadi ada teman-teman Putri yang di bagian tengah pengurus-pengurus PIKR dihubungin aja gimana siapa itu PIKR gitu, kita tanyain aja. Kalau misal butuh bantuan terkait PIKR boleh hubungin BKKBN Kepri atau Genre Kepri langsung, pasti kami layanin. Nah untuk pemilihan Duta Genre kita bertahap teman-teman, mulai dari Duta Genre Desa Kelurahan. Nah kalau Duta Genre Desa Kelurahan teman-teman bisa hubungin desa kelurahannya masing-masing. Setelah itu kita lanjut ke tingkat kabupaten kota. Untuk pemilihan Duta Genre Kota Batam sendiri teman-teman punya akses yang gede banget. Teman-teman bisa join karena Kota Batam salah satu kota yang gede di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian setelah teman-teman join di Duta Genre Kota Batam misalnya, teman-teman bisa melaju lagi menjadi Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau. Dan paling mantapnya lagi, kalau teman-teman dinyatakan sebagai winner, pemenang Duta Genre tingkat provinsi, teman-teman akan dibawa ke tingkat nasional mewakili mengharumkan nama baik Provinsi Kepulauan Riau di ajang pemilihan Duta Genre tingkat nasional. Begitu Kak. Kenapa kita penting ya ngebahas genre? Tadi kita sudah dijelaskan oleh Kak Aster sendiri bahwa program-program yang dijalankan gitu ya, itu adalah program-program yang membuat kita lebih produktif. Jadinya tidak ada kata males, tidak ada kata rebahan nih di rumah setelah kegiatan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita nanti malas dari sekarang, nantinya kita akan terus-terusan malas. Nanti siapa penerus bangsa kita kalau semuanya malas? Ya enggak? Siapa penerus bangsa kira-kira? Kalian semua, makanya kalian semua itu harus dijaga agar tidak menjadi pribadi yang kurang baik. Apalagi terkena anemia. Gitu, paham ya? Halo? Halo? Boleh deh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Iya. Oke, Dokter Reza kembali lagi kita ngebahas terkait anemia ini sendiri. Dokter, ketika anak yang terkena anemia itu harus dibawa kemana atau tindakan pertama yang harus dilakukan itu seperti apa dokter? Oke, jadi pertama-tama saya juga kasih informasi bahwa anemia beda sama tekanan darah rendah ya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang ada yang ditensi, ada yang udah bertensi belum? Ada yang mau jadi dokter nggak sih di sini? Ada, tunjuk tangan coba yang mau jadi dokter yang mana? Mau lihat saya? Mana? Nah gitu dong, jadi biar semangat ya. Kebetulan nih Mbak Aster juga mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Jadi yang mau jadi dokter harus semangat. Oke, jadi ini saya ulang ya. Jadi kalau anemia, cara taunya gimana nih Mbak Put? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ngalamin 5L tadi ya. 5L tadi itu lemah, lesu, lunglai. Jadi kalau misalnya datang kok bawaannya ngantuk ya. Bawaannya tuh males, terus capek terus ya padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, mulai dari gejala klinis itu teman-teman boleh melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah nanti akan diperiksa darah yang dinilai adalah kadar hemoglobin. Nah hemoglobin itu nilai normalnya rata-rata ya, walaupun bervariasi, rata-rata kita ambil di angka 12 gram per desiliter. Kalau di bawah itu kita anggap sebagai kondisi anemia. Nah setelah itu maka akan dicari lagi tuh penyebab anemianya apa. Nah kita nanti bisa lihat profil sel darah merahnya. Kalau sel darah merahnya pucet-pucet, kecil-kecil, nah kemungkinannya karena kekurangan zat besi. Oleh karena itu dengan HB yang rendah, kalau tadi udah ketahuan HB-nya rendah, ya mereka boleh datang ke pusat layanan kesehatan. Biasanya yang diberikan adalah zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besinya. Tapi satu hal nih Mbak Put, kebanyakan dari teman-teman semua kan kadang-kadang ngapain sih minum tablet besi sampai tiap hari, tiap minggu 1 kali ya, terus penerus sampai puluhan minggu ya. Nah
Jadi kalau teman-teman mengalami kekurangan zat besi itu nggak ujuk-ujuk kalau kata orang Betawi ya. Kalau kata orang Melayu saya nggak tahu apa. Nggak ujuk-ujuk habis minum langsung darahnya full kayak orang main game. Gitu enggak ya. Jadi dia akan melalui proses digesti atau proses pencernaan, diserap dulu ya. Nanti baru diproses kembali menjadi produksi sel darah merah yang bagus dan itu dikerjakan setiap hari. Dan juga prosesnya dalam waktu yang cukup lama gitu. Oke, di sini ada yang udah pernah minum tablet penambah darah? Udah? Oke. Dokter, berarti ini adik-adik ini perlu pengecekan secara berkala nggak sih untuk mengetahui dia terkena anemia atau tidak gitu? Oke, jadi sebenarnya boleh aja kalau teman-teman mau melakukan screening ya terhadap anemia boleh-boleh aja. Tapi yang paling penting adalah kalau ada tanda 5L tadi, terus mukanya pucet. Jadi oh ya satu lagi, kalau ya teman-teman yang perempuan nih kan pengen mukanya glowing ya. Glowing ya kayak artis Korea ya kalau sekarang tuh. Ya Pak, jadi kalau mau glowing ya salah satunya adalah darahnya mesti cukup. Kalau darahnya nggak cukup tuh muka pucat gitu ya, kayak orang habis dijemur seharian gitu. Nah mau di touch up kayak apa juga tetap nggak glowing, iya nggak? Nah jadi kalau mau glowing harus darah merahnya cukup dulu. Jadi yang paling penting sih kalau ada 5L boleh dicek, kalau enggak tetap minum tablet tambah darah gitu, Mbak Put. Oke, tapi bagaimana dokter dengan peran sekolah mungkin ya, sekolah, orang tua ataupun masyarakat sekitar terhadap remaja agar tidak terkena anemia sendiri? Apa yang perlu dilakukan oleh lingkungan dari remaja? Oke. Jadi yang paling sederhana kalau untuk sekolah adalah kalau saya menyarankan mungkin karena dia kan tablet tambah darah itu harus diminum setiap minggu pada hari yang sama. Nah mungkin boleh Pak dibuat misalnya di hari tertentu, di minggu ya tertentu, pagi-pagi itu ada program dari misalnya dari Pick R kan ya. Nah teman-teman Pick R-nya itu bikin blast WA misalnya. Kalau sekarang kan kayaknya lebih efektif yang kayak gitu ya Pak, ketimbang berbicara di depan umum misalnya blast WA bahwa hari ini hari minum tablet tambah darah. Ayo kita minum tablet tambah darah bareng-bareng. Dari OSIS misalnya juga ikut melakukan mengingatkan. Terus guru juga waktu datang pertanyaan pertama bukan mana PR-nya ya Pak. Sekali-sekali tanya, udah minum tablet tambah darah belum? Udah gitu. Jadi kalau udah PR-nya nggak ditanya ya Pak? Enggak juga. Jadi PR-nya tetap ditanya. Nah sekolah kira-kira tetap harus melakukan membantu mengingatkan teman-teman semua untuk tetap meminum tablet tambah darah gitu. Kak Aster nih sebagai bisa dibilang masih remaja lah ya Kak ya. Masih ya. Ini mungkin caranya agar anak-anak adik-adik ini bisa memaksimalkan potensi di masa mudanya, di masa gemes-gemesnya ini gitu ya, untuk bisa nantinya berkontribusi terhadap Kepri khususnya umumnya untuk Indonesia sendiri. Dari Kak Aster seperti apa sih untuk bisa? Oke, kalau dari aku jujur sampai hari ini aku juga masih berusaha nyari hal-hal baru, apa sih yang bisa kita kembangin dari diri kita. Gitu juga dengan teman-teman. Pastinya teman-teman semuanya punya bakat terpendam nih. Bakat yang belum pernah dimunculkan, bakat yang belum pernah digali, masih punya potensi yang bisa dikembangkan. Teman-teman boleh tentuin dulu, coba nih pikir-pikir lagi passionnya apa, bakatnya apa, hobinya apa, coba digeluti. Kalau yang hobinya nulis, menulislah. Barangkali besok-besok bisa nerbitin buku. Kalau misal hobinya nyanyi, cobalah nyanyi, belajar teknik ini, teknik itu. Barangkali besok beneran bisa jadi penyanyi. Jadi teman-teman kita tuh nggak pernah tahu apa yang hari ini kita jalanin. Ternyata 1000 persiapan di belakangnya tuh udah kita siapin sejak hari lalu kemarin gitu. Jadi nggak ada ruginya teman-teman kejar passion teman-teman, tujuan teman-teman mulai sekarang. Karena kita nggak tahu persiapan teman-teman yang nggak kelihatan apa-apa hari ini. Siapa tahu dari titik-titik kecil itulah teman-teman bisa ketemu jati diri teman-teman besok-besoknya. Jadi kalau ada waktu kosong, ketimbang cuman dipakai buat scroll-scroll doang ya, mending kita cari hal-hal yang kita suka. Hobinya di bidang apa coba dikembangin, mulai cari tahu dari hal-hal dasar tentang hal-hal yang teman-teman suka. Jadi nanti dari situ bisa kita kembangin potensinya. Jadi intinya harus niat dulu sih.
jangan cuma niat scroll doang ya setiap hari gitu. Kita niatin dulu diri kita, mulai cari dari hal yang paling dasar. Besoknya kalau ada hal yang mulai bikin kita penasaran lagi dari hal itu, pasti kita bakalan terus berkelanjutan. Jadi rasa ingin tahunya juga harus tinggi ya teman-teman, begitu Kak. Oke, tapi apa sih kira-kira yang bisa disumbangkan oleh adik-adik sendiri gitu ya, kebisaan untuk Provinsi Kepri? Mungkin tadi kan masih ngawang ya, apa ya kira-kira passion saya, tapi mungkin yang sudah ada di adik-adik itu sendiri untuk bisa membangun Kepri, menurut Kak Aster apa sih? Baik, kalau aku ditanya kira-kira anak muda bisa apa sih untuk Kepri? Berikan partisipasi yang bermakna. Partisipasi itu dalam bentuk apa sih Kak? Apapun yang teman-teman geluti hari ini, teman-teman sudah berpartisipasi untuk Kepri, untuk Indonesia. Tapi pastikan partisipasi itu bukan cuma sekadar yang penting ada gitu, enggak. Tapi kita harus juga memberikan makna di situ. Kita tidak pernah memilah dan memilih profesi apa yang terbaik, enggak. Tapi apapun yang teman-teman jalanin hari ini, itu sudah memberikan partisipasi yang bermakna. Bapak Ibu Guru, siapa bilang Bapak Ibu Guru itu bukan profesi yang mulia? Tentunya mulia. Dokter, itu profesi yang mulia. Bukan berarti, Kak bagusan dokter ketimbang guru, Kak bagusan guru ketimbang dokter. Enggak, semuanya sudah punya porsinya masing-masing. Jadi kalau ditanya anak muda hari ini bisa kasih apa untuk Indonesia, anak Kepri bisa banggain Kepri dengan hal apa, semua hal bisa teman-teman jadikan jalan untuk membanggakan Kepri, membanggakan Indonesia, asalkan teman-teman tekun dan konsisten dalam hal bidang yang teman-teman geluti. Jadilah remaja dengan partisipasi yang bermakna, begitu. Oke, boleh deh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya, oke. Dokter Reza, kita masih remaja nggak sih dok hitungannya? Kita masih remaja kan hitungannya ya dok? Saya masih remaja lucu. Oh gitu ya, masih remaja lucu. Oke, tapi mungkin dari dokter sendiri nih, sebagai orang yang ibaratnya sudah melanglang buana gitu lah ya dok ya. Bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan potensi sesuai dengan apa yang kita miliki atau yang kita sukai gitu dalam hidup? Mungkin tips dari dokter Reza sendiri seperti apa sih? Serem nih ya pertanyaan. Ya jadi buat teman-teman sekalian, tadi kan Buster udah cerita ya bahwa semuanya tuh kalau digeluti dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh pasti akan memberikan impact yang bagus buat kita. Nah saran saya untuk teman-teman semua, karena saya juga bekerja di rumah sakit jiwa ya, dan ketergantungan obat Engku Haji Daud di Provinsi Kepulauan Riau ini. Satu titipannya mungkin ya untuk teman-teman remaja. Remaja adalah fase di mana teman-teman masih mencari jati diri. Teman-teman mau kemana, teman-teman mau jadi apa ya. Terus banyak sekali pikiran-pikiran tentang mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman bisa melaju lebih cepat lagi, bisa melaju lebih baik lagi adalah yang pertama. Teman-teman harus belajar menata emosi diri. Ya, menata emosi diri itu jadilah anak-anak yang baik secara akhlaknya ya. Nah kalau misalnya apa namanya di rumah kita perbaiki apa namanya kualitas ibadah kita ya. Terus yang kedua juga harus mampu menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Ya, banyak dari kita sekarang adalah tidak mampu menghargai orang lain, menghargai guru-guru kita, ya, menghargai teman sejawat, sehingga hal-hal yang ditakutkan saat ini, bentuk-bentuk bullying, ya, bentuk-bentuk apa namanya pressure-pressure yang tidak perlu, tidak akan terjadi kalau teman-teman semua menyadari itu. Dan yang terakhir, teman-teman semua nih kalau mau jadi orang sukses, tinggal baca tulisan yang di depan sini nih. Ada yang udah baca belum? Aku aja duduk di situ 1 menit udah baca. Ayo. Di sini enggak? Di sini Pak, ada di depan sini nih. Katanya orang yang sukses bukanlah orang yang paling pinter katanya nih tulisannya ya. Tapi orang yang sukses adalah orang yang paling gigih berusaha. Gitu. Jadi sehat badannya, sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat emosionalnya, sehat kita semua. Kira-kira itu Mbak Putri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah ini kita masuk ke segmen 3, Dokter Kak Aster. Jadi kita jeda dulu pariwara. Jadi jangan kemana-mana, adik-adik semua, pemirsa Batam TV tetap di Dialog Khusus.
Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Anda masih di dialog khusus pemirsa kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri serta Batam TV. Halo. 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 Oke. Mau hadiah enggak? Mau hadiah enggak? Udah disimak kan tadi ya? Udah disiapin pertanyaannya? Udah disiapin jawabannya? Kok jadi saya yang gak fokus ini? Udah disiapin ya jawabannya? Oke, mungkin yang pertama dari Dr. Reza dulu deh, boleh 3 pertanyaan untuk, Kak Aster dulu? Oke, Kak Aster dulu mungkin. Kak Aster boleh disampaikan pertanyaannya, nanti adik-adik menjawab 1 pertanyaan dulu. Oke, pertanyaannya simple aja. Kalau teman-teman tadi menyimak dan masih ingat, ini gimana Kak, sistemnya angkat tangan apa gimana? Angkat tangan. Angkat tangan ya. Ya. Oke. Yang bisa jawab silakan angkat tangan ya teman-teman. Genre itu tadi singkatan dari apa? Mana Kak? Oke, sebentar kita ulangi, turunin lagi. Boleh teman-teman abang-abang yang di situ ya diperhatikan siapa yang duluan angkat tangan, boleh nanti langsung ke depan. Langsung disuruh ke depan ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yang mana abang-abang kira-kira? Oke, ulangi lagi, turun lagi. 1, 2, 3. Oke, Mbak yang baju biru, boleh silakan sini. Boleh berdiri di sini. Perkenalkan dulu namanya siapa, dan kelas berapa, nanti langsung jawab ya. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Febrian, biasa dipanggil Ayu, dari kelas 11 IPS 2. Kebetulan saya di sini juga sebagai wakil ketua OSIS. Jadi jawaban dari kepanjangan Duta Genre itu Duta Generasi Berencana. Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Bener banget ya, Generasi Berencana. Boleh dipilih hadiahnya mau yang mana? Boleh dipilih. Oke, terima kasih. Siap pertanyaan yang kedua? Oke, Kak Aster boleh? Pertanyaan kedua simpel aja. Tadi kan di sini ada ekskul PIKR. Nah, apa itu singkatan dari PIKR? 1, oke. Boleh Kak? Agak cepat juga ya. Boleh, boleh. Sini. Udah tahu jawabannya. Ini yang cowok-cowoknya kok. Ayo dong, jangan kalah cepet sama perempuannya. Set gitu loh. Yang cowok belum ada yang ikut PIKR nih kelihatannya. Ya, boleh dikenalin namanya siapa? Sini jangan jauh-jauh di sini. Dikenalin dulu namanya siapa, kelas berapa, nanti langsung jawab. Oke, perkenalkan nama saya Fatia Balkis Nurjana, kelas Fase EHT. Kepanjangan dari PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke, bener banget. Kasih tepuk tangan. Boleh dipilih hadiahnya. Boleh dipilih. Udah, warna pink ya. Ini yang cowok-cowoknya masih semangat gak? Masih semangat gak? Oke, cepet-cepetan ya.
Oke, Kak Aster, Oke, the silakan last one pertanyaan question selanjutnya. from me harus yang cowok bisa jawab ya. Tadi Aster bahas soal 5 transisi kehidupan remaja, 5 hal yang harus direncanakan oleh remaja. Ada yang masih ingat? 5 hal yang harus direncanain sama remaja. Ada yang masih ingat 5 hal tadi? Oke, siapa yang bisa langsung angkat tangan? Gak lengkap pun gak apa-apa. Kebalik-kebalik pun gak apa-apa. Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Ada? Ini nih kayaknya lagi diskusi nih, udah tahu jawabannya nih ini. Atau ada 5 tadi, ada yang masih ingat? Kalau nggak lengkap juga nggak apa-apa kok. Gak lengkap, bapak-bapak tadi tahu 2. Ada yang tahu 5-5-nya? Siapa coba? Angkat tangan 1, 2, 3. Gak lengkap, gak apa-apa. Udah, yang lain coba. Ayo, ada yang pegang kertas tadi boleh kok. Udah berdiri nih. Siapa? Ayo. Ya, surakin dulu dong yang cowok-cowok. Tadi udah diskusi, kirain mau jawab. Nanti setelah ini harus ada perwakilan ya dari cowok ya, jawab ya. Oke, perkenalan namanya nanti dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Karisma Dewi Soleha, saya dari kelas fase E Alpha Edison. Jadi 5 itu, pertama itu melanjutkan pendidikan, kedua berkarir, ketiga itu pasti kita pengen menikah kan, jadi kita punya perencanaan, yang keempat menjadi masyarakat yang baik, dan juga yang kelima itu menjaga pola makanan dan hidup sehat. Oke, 90% udah benar banget. Secara yang disebutin temennya udah berurutan juga. Pertama melanjutkan pendidikan, kedua berkarir dalam dunia pekerjaan, 3 merencanakan kehidupan berkeluarga sesuai siklus kesehatan reproduksi, keempat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang kelima benar banget menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tepuk tangan untuk temannya, luar biasa. Bener ya berarti ya? Bener. Oke, silakan diambil hadiahnya. Oh, pelan-pelan. Semangat banget kayaknya dapat hadiah. Oke, sekarang waktunya pertanyaan dari Dokter Reza. Siap-siap? Oke, silahkan Dokter Reza pertanyaannya. Oke. Berarti ini yang laki-laki anemia semua. Ya, yang perempuan terbukti lebih tidak anemi ketimbang yang laki-laki. Kalau yang perempuan tadi kalau bisa angkat tangan ya. Jangan angkat kaki. Oke? Ini pertanyaannya khusus buat yang laki-laki. Jadi kalau yang perempuan bisa jawab saya nggak ngerti lagi ya. Sebutkan 3 tanda pubertas anak laki-laki. Ayo, coba. Ini kayaknya cowok dulu ya dokter ya. Biar kita lihat nih cowok-cowok. Oke, dari cowok dulu ya, sebentar. Oke, tepuk tangan dulu dong, ada perwakilannya. Sini. Oke, diperkenalin dulu namanya siapa, kelas berapa. Ini kayaknya banyak supporternya ya. Coba sekali lagi supporternya mana? Oke. Sini jangan jauh-jauh. Oke, perkenalkan nama saya Pendiel Sormin. Saya dari fase E Darwin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari dokter. Yang pertama, suara mulai membesar, tumbuhnya bulu di bagian ketiak dan bulu di bagian kemaluan. Terima kasih. Selain bulu, satu lagi deh. Bulu dihitung 1, apalagi? Apa namanya? Jagung. Apa? Jagung. Oh, jagung. Mulai tumbuh. Udah cuma 1, kalau salah sedih ya. Jadi bener, top banget nih. Gayanya kayak Judika ya kalau dari sini ya, kelihatannya ya. Ganteng gitu. Boleh. Yang Sanford ya yang diambil ya. Yang itu Jangan dong dokter. Oke, dipilih. Tepuk tangan dong. Oke, boleh selanjutnya dokter pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaannya yang kedua. Gimana cara minum tablet tambah darah? Ayo. Oke.
Nama? Perkenalkan, nama saya Kesha Fadila Riasa dari fase Alpha Edison. Cara minum tablet menunggu penambah darah itu seminggu sekali di hari yang sama. Bener nggak, Dok? Benar. Benar. Oke, ditambahin dikit ya supaya ini di hari yang sama sekali seminggu minumnya setelah makan, diminum bersamaan yang mengandung vitamin C. Jadi kalau minum tablet darah kalau bisa sambil minum jus jeruk, minum jus-jusan gitu. Oke, good. Udah betul, dokter? Dapat satu. Oke, silakan dipilih. Oh, udah ngincer ya yang belakang yang diambil. Oke, dokter, silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya. Sebutkan tanda-tanda anemia dan HB berapa yang dikatakan anemia. Ayo. Oh, ada yang tangan. Angkat tangan. Ayo, sini. Udah angkat tangan harus bertanggung jawab. Ayo. Oke. Tepuk tangan lagi dong. Kok banyak supporternya dari cewek-cewek? Oke. Sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Wilson Dion Towermane. Saya dari kelas fase E Darwin. Tadi pertanyaannya saya lupa. Tanda anemia apa? Oh, tanda anemia tadi seperti yang dibilang Kak Aster, ada 5L, maletilesu gitu deh. Oke. Terus lagi? apa? HB berapa kalau anemia disebut anemia tuh HB-nya berapa? Oh, di bawah kadar normal. Rata-rata itu 12 apa satuannya? MGL kalau salah. Oh, keren nih, bagus. Berarti dia nyimak tadi, dia nggak anemia berarti. Boleh Kak, dapat satu nih Kak, benar. Tepuk tangannya dong. Bener ya. Oke, berarti nyimak banget ya dokter ini ya hitungannya. Oke, boleh diambil. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kita semua. Oke, nah karena tadi udah tanya jawab, jadi sekarang gantian. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak terkait tema kita hari? Belum, sebentar ya. Terkait tema kita hari ini apa? Nanti yang nanya dapat lagi hadiah. Oke, siap? Yang belakang udah mau nanya ya? Ini kayaknya kakak-kakak OSIS ya? Ya beda seragamnya soalnya. Oke, sebutkan nama, mau bertanya ke siapa? Baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Asisi Alfredo Geor dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin bertanya kepada dokter, apa yang terjadi jika penyakit anemia ini tidak diobati? Dan tadi kan dokter juga udah menjelaskan tentang penanganan pertama kalau misalnya terkena anemia. Pertanyaan saya juga, apa yang terjadi jika remaja seperti kami ini terlambat mendapatkan penanganan seputar penyakit anemia? Terima kasih. Boleh diambil, dipilih hadiahnya. Tuh ada warna hitam di belakang kalau mau hitam. Oke. Terima kasih ya. Boleh silakan duduk kembali. Dokter mungkin boleh langsung dijawab saja dulu. Tadi kayaknya udah dibahas juga ya dokter kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulas lagi aja. Ya, tadi pertanyaan dari Albert itu kalau remaja kena anemia seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, kan tadi dikatakan bahwa kalau anak kena anemia maka transport oksigennya akan berkurang. Jadi metabolisme tubuhnya juga akan berkurang. Nah, pada teman-teman semua ini kan terjadi fase pubertas ya. Pubertas. Nah, yang paling kentara ya supaya teman-teman lebih aware. Anak-anak seumuran teman-teman ini akan mengalami nama fasenya growth spurt atau kalau bahasa Indonesianya pacu tumbuh. Jadi akan terjadi peningkatan tinggi yang cukup pesat selama fase pubertas, bisa sampai 20 cm naik tinggi badannya. Makanya kan sudah bilang kan katanya kalau misalnya udah nggak puber, kalau udah selesai pubertasnya tinggi badannya nggak akan meningkat lagi. Nah, yang paling kentara pada saat anak-anak mengalami anemia maka growth spurtnya atau pacu tumbuhnya tidak optimal. Kalau tidak optimal jadinya badannya pada pendek.
Itu yang paling kita bisa lihat secara visual ya. Badannya jadi lebih pendek-pendek karena metabolisme atau apa namanya fase pubertasnya tidak selesai dengan baik gitu. Dan anak-anaknya jadi lebih cepat sakit. Itu ya, anak-anaknya jadi mudah sakit, kena hujan dikit sakit, kena panas dikit sakit, terus patah hati sakit ya. Gitu. Jadi anak-anaknya jadi lebih rentan. Gitu, Kak. Oke, udah jelas ya? Udah jelas? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin ke Kak Aster? Coba ini dulu ya. Ada yang pakai seragam. Sini. Oke. Kita kasih kesempatan adik-adik yang pakai seragam dulu ya. Oke, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Berlian, saya dari kelas fase EHK. Di sini saya akan ingin menanyakan, seperti yang dibilang oleh Dr. Reza tadi, obat tablet penambah darah kan itu penting untuk remaja-remaja sekarang, apalagi di masa-masa pubertasnya. Jadi, jika remaja-remaja ini tidak mengkonsumsi obat tablet penambah darah ini saat remaja, kan akan terkena pada kita nih sebagai calon ibu akan terkena pada janinnya atau dia bayinya itu. Lalu setelah anaknya nanti lahir, itu kan akan lahir seperti prematur dan memiliki kekurangan yang lain gitu. Apakah anemia ini termasuk penyakit penurunan karena orang tuanya tidak mengkonsumsi obat tablet penambah darah pada saat remaja? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dipilih, pertanyaannya bagus loh. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Ya, dokter boleh mungkin bisa dijawab nih, apakah ketika kita tidak mau minum tablet penambah darah akan berdampak pada janin ataupun mungkin nanti anak kita, terus apakah anemia ini akan merupakan penyakit keturunan? Ya. Kalau saya nggak bisa jawab gimana nih? Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi memang anemia yang spesifik atau anemia yang kita omongin sekarang ini hanya satu dari sekian banyak jenis anemia ya. Ada juga penyakit-penyakit tertentu yang memang dia mengalami anemia secara kronis. Contohnya kalau teman-teman pernah dengar namanya talasemia. Talasemia juga menyebabkan kekurangan darah. Tapi spesifik untuk anemia defisiensi besi atau anemia diakibatkan kekurangan besi, itu sebenarnya tidak cukup literatur mengatakan bahwa dia merupakan penyakit yang diturunkan. Tapi lebih kepada yang pertama adalah tadi itu, apakah adalah asupan yang berkurang, asupan yang tidak baik. Terus yang kedua adalah gangguan penyerapan, atau yang ketiga adalah loss atau perdarahan. Kalau teman-teman ibunya anemia, terus teman-teman semua anemia, tidak serta-merta dikatakan bahwa anemia si ibu menurun kepada teman-teman. Bukan, bisa jadi karena pola kehidupan yang sama. Misalnya mungkin makanan di rumah yang kurang mengandung zat besi. Jadi karena gara di rumah kurang mengandung zat besi, maka sekeluarga kurang zat besi. Jadi bukan karena diturunkan gitu. Jadi karena ini bukan sesuatu yang diturunkan, maka modifikasi gaya hidup, modifikasi lingkungan yang tadi dibilang sama Kaster juga, itu menjadi penting dan menjadi salah satu pilar pencegahan serta pilar tata laksana untuk anemia defisiensi besi ini. Gitu. Sip. Oh, good. Oke. Mungkin ini ada yang mau nanya ke Kak Aster gak nih terkait genre khususnya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh deh tepuk tangannya. Oke. Cek. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Samuel Sregar, saya dari kelas 12 IPS 4. Izin bertanya kepada Kak Ester. Tentunya kita generasi berkembang ini banyak remaja-remaja yang perlu diperhatikan. Seperti kita ketahui sendiri, hampir 80% tingkat kriminal di Indonesia itu kalangannya remaja-remaja sendiri. Jadi mohon kearahannya gimana kita semua ini dapat mengendalikan diri kita terhadap atau bisa dibilang mengutarakan pendapat yang hal negatif gitu Kak. Oke, terima kasih. Boleh diambil hadiahnya? Oke, tepuk tangan dong. Oke, Kak Ester boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Putra atas pertanyaannya, bagus sekali.
Bener banget ya teman-teman, tingkat kriminalitas itu tinggi banget. Dan Aster sendiri 2 hari lalu juga baru pulang ngajar di LPKA. Teman-teman tahu LPKA? Lembaga Pembinaan Khusus Anak, itu yang pelaku kriminalitas di bawah 18 tahun. Jadi itu ibaratnya penjara khusus anak-anak di bawah 18 tahun. Aster ngajar di sana kemarin. Nah, jadi teman-teman memang itu salah satu bentuk cerminan kalau remaja itu juga bisa melakukan kriminalitas bahkan sampai ditahan di penjara. Begitu ya. Kadang-kadang kita bingung ya teman-teman, pasti pada bingung nih. Tapi satu hal yang selalu kita tahu, kita pasti bisa memilah nih. Ini nih sebenarnya benar, ini salah. Ya enggak? Pasti teman-teman semuanya tahu dong mana salah, mana benar. Tapi mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang salah itu kayaknya susah banget ya. Karena untuk melakukan hal yang salah tuh gampang, untuk melakukan yang benar tuh susah banget gitu. Apalagi rasa ingin tahu remaja ini kadang-kadang melebihi hal-hal yang baik. Contohnya, penasaran deh sama narkoba gitu. Cobalah. Penasaran sama rokok, cobalah. Kenapa hal-hal kriminalitas bisa terjadi? Banyak faktor. Tapi satunya yang harus kita perhatikan kalau di genre sendiri, itulah kenapa ada yang namanya 5 masa transisi remaja, persiapan kehidupan remaja. Dan ini akhirnya kalau remaja semuanya udah mempersiapkan kehidupannya dengan matang, teman-teman pasti bisa memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga teman-teman di masa depan. Bisa menerapkan 8 fungsi keluarga. Jadi untuk kriminalitas, alihkan rasa ingin tahu teman-teman ke hal yang positif. Memang susah, tapi coba dari sekarang kita rencanain kehidupan kita. Karena kadang-kadang orang yang menjerumus ke yang salah-salah itu pada bingung mau ngapain sih sebenarnya gitu. Kalau nggak ngelakuin hal itu tuh pada boring gitu ya. Gitu sih Kak. Karena penyesalan datangnya di akhir ya. Selalu di akhir. Ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Boleh dong tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Oke. Mungkin dokter sedikit saja closing statement dari Kak Aster dan juga dokter terkait tema kita hari ini sedikit untuk mengingatkan lagi kepada adik-adik semuanya. Boleh mungkin boleh dari siapa dulu? Sedikit. Cek. Oke. Kalau closing statement dari aku, mungkin karena hari ini teman-teman berada di usia produktif, usia remaja yang produktif, jadi jangan sia-siain, masa muda cuman sekali. Carilah passion teman-teman, tujuannya apa, diminati, digeluti, konsisten. Jadi teman-teman akhirnya pasti akan menemukan jati diri teman-teman. Pokoknya jangan pernah pakai masa muda ini untuk hal-hal yang negatif. Buang jauh-jauh rasa ingin tahu dengan hal yang negatif. Mending dihabiskan stok rasa ingin tahunya untuk hal-hal yang positif. Pokoknya rencanain kehidupan remaja dengan maksimal. Jangan nikah muda, apalagi seks bebas. Jadi menikahlah di usia yang ideal menurut BKKBN minimal 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Itu usia minimal. Jadi teman-teman maksimalkan hari muda teman-teman semuanya. Salam genre. Salam. Oke, terima kasih Kak Aster. Dokter Reza silahkan closing statementnya sih. Ya, jadi buat teman-teman semua, yang pertama, bahwa teman-teman harus sadar bahwa teman-teman berada pada fase pubertas. Fase yang peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi sama teman-teman sekalian. Yang kedua, kaitannya dengan anemia, ayo teman-teman semua kita perbaiki kualitas konsumsi kita sehari-hari ya. Perbanyak protein yang banyak mengandung zat besi dan zat pembangun tubuh. Yang kedua, hindari merokok kalau untuk yang laki-laki. Terus yang perempuan juga ya, nggak menutup kemungkinan ya, hindari merokok. Terus yang ketiga adalah hindari diet-diet yang berlebihan, terutama untuk anak perempuan. Dan yang terakhir adalah kita harus rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Cara dan tips and triknya sudah disampaikan tadi. Semoga kita semua terhindar dari anemia, jadi generasi yang ceria dan generasi yang gembira. Terima kasih, selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Dokter Reza. Tadi sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Kak Aster juga, terima kasih banyak. Adik-adik semua, terima kasih juga ya telah meluangkan waktunya. Halo.
Oke, dan juga pemirsa Batam TV yang telah yang terus nonton Batam TV khususnya terkait tema kita hari ini. Saya Putri Abidi, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.